Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Alfadiyah dengan NIM 22108520022. Yang terhormat, dosen bimbing pertama saya yaitu Ibu Dr. Sofia Tisni, SIP MA Intel, dan dosen bimbing kedua saya yaitu Fasil Fikori, SPD, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Corporate Pharmacy Hybrid Corporation di Jepang. Bab satunya itu mengenai pendahuluan, di mana penelitian ini berangkat dari fenomena Quant Wave atau Hallyu yang dalam beberapa dekade terakhir berkembang secara global. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan konsumsi budaya Korea, tapi juga membentuk industri kreatif yang memiliki dampak ekonomi dan politik. Dalam hal ini, terjadi pergeseran dalam studi hubungan internasional, di mana otonom negara seperti perusahaan multinasional mulai memiliki peran penting dalam diplomasi. Salah satu konsep menjelaskan fenomena ini yaitu korporat diplomasi, yaitu bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan publik internasional. HB Corporation jadi menarik untuk diteliti karena telah bertransformasi dari agensi dari perusahaan global berbasis platform yang memiliki ekspansi internasional yang kuat dan menjadikan Jepang sebagai salah satu pasar utamanya. Namun, Jepang sendiri merupakan pasar yang memiliki karakteristik seperti berikut yaitu relatif tertutup, memiliki struktur industri yang kuat, serta memiliki kompleksitas budaya dan historis dengan Korea Selatan. Sehingga keberhasilan Hybe tidak bisa dijelaskan hanya dari popularitas K-pop saja. Adapun pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana peran Hybe Corporation sebagai aktor corporate diplomasi dalam melakukan ekspansinya di pasar Jepang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam, khususnya mengenai peran aktor non-negara dalam praktik korporat diplomasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan jadi acuan bagi perusahaan hiburan maupun perusahaan multinasional lainnya dalam memahami bagaimana korporat diplomasi dapat diterapkan dalam mendukung ekspansi ke pasar internasional, khususnya pasar yang memiliki karakteristik dan dinamika yang kompleks seperti Jepang. Untuk kerangka konseptualnya yaitu pada penelitian ini menggunakan konsep korporat diplomasi oleh White, di mana menurut White, korporat diplomasi yaitu keterlibatan perusahaan dalam aktivitas lintas negara yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, pada kepentingan bisnis, tapi juga berimplikasi pada hubungan internasional dan posisi publik luar negeri terhadap negara asal perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 6 dimensi yang digunakan untuk menganalisisnya, yaitu foreign political, cultural diplomasi, foreign investment, branding, brands, products or export, serta corporate social responsibility. Adapun jenis penelitiannya itu menggunakan kualitatif deskriptif. Batasan tahun penelitiannya di 2021 sebagai dibanding HIB, sehingga 2025 dipilih karena menjadi sebagai tahun yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data terbaru. Sedangkan untuk pengembangan datanya menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Unit analisisnya yaitu Hybrid Corporation, sedangkan unit eksplanasinya yaitu potensi bahasa Jepang dan tantangannya. Untuk teknik analisis datanya itu menggunakan analisis data oleh Creswell. Selanjutnya itu bab 2 mengenai Hybrid Corporation sebagai aktor korporat diplomasi. Yang pertama itu korporat dalam diplomasi Korea Selatan. Secara tradisional, diplomasi selalu diasosiasikan dengan negara seperti melalui Kementerian Luar Negeri atau perwakilan diplomatik. Namun, dalam perkembangan global saat ini, peran tersebut lagi eksklusif dimiliki oleh negara. Korea Selatan jadi salah satu contoh yang sangat jelas, di mana penyebaran pengaruh budaya globalnya justru banyak dilakukan melalui otonomi negara, khususnya industri hiburan. Fenomena hal ini menunjukkan bahwa produk budaya seperti K-pop, drama, dan film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga membawa nilai, identitas, dan citra negara ke publik internasional. Yang menariknya yaitu proses ini tidak dilakukan melalui komunikasi politik yang formal,
tapi melalui pengalaman yang dirasakan langsung oleh masyarakat di negara lain. Dalam konteks ini, perusahaan hiburan seperti Hybe tidak lagi dilihat sebagai pelaku ekonomi. Mereka berperan sebagai aktor non-negara, mereka berperan sebagai aktor yang secara langsung membangun hubungan lintas negara melalui interaksi dengan publik. Selanjutnya, Hybe Corporation sebagai korporat. Awalnya, Hybe dikenal sebagai Big Hit Entertainment yang berfokus pada manajemen artis, khususnya BTS. Namun, seiring berkembangnya seiring eh, pertumbuhan perusahaan dan perubahan industri, Hybe lagi beroperasi sebagai agensi hiburan konvensional. Perusahaan kemudian berkembang menjadi sistem yang terintegrasi yang mencakup tiga aspek utama, yaitu produksi konten, pengalaman artis, dan pengembangan platform digital. Contohnya yaitu platform Morpheus. Ini merupakan perubahan yang sangat penting karena perusahaan tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga mengontrol bagaimana produk tersebut didistribusikan dan dikonsumsi oleh publik. Dengan sistem ini, Hybe mampu menciptakan ekosistemnya sendiri, di mana produksi, distribusi, dan interaksi dengan konsumen terjadi dalam satu jaringan yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu Hybe sebagai perusahaan multinasional. Hybe dapat dikategorikan sebagai perusahaan multinasional karena aktivitasnya lintas negara dan terintegrasi. Perusahaan tidak hanya mengekspor musik dari Korea Selatan, tapi juga membangun kehadiran langsung di pasar internasional melalui pembentukan entitas lokal. Penting untuk menunjukkan bahwa Hybe tidak lagi beroperasi dari pusat ke pinggiran, tetapi mulai beroperasi dari dalam pasar itu sendiri. Selain itu, Hybe juga mengintegrasikan aktivitas globalnya, sehingga meskipun beroperasi di berbagai negara, perusahaan tetap memiliki arah strategi yang konsisten. Dengan kata lain, Hybe tidak hanya hadir di berbagai negara, tapi juga menjadi bagian dari sistem industri di negara tersebut. Selanjutnya yaitu strategi ekspansi internasional Hybe, di mana em, yang menarik dari Hybe yaitu bahwa ekspansi yang dilakukan tidak bersifat satu arah atau seragam. Hybe tidak hanya mengandalkan popularitas global K-pop, tetapi juga mengembangkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik pasar masing-masing pasar. Salah satu strateginya utamanya dengan menggunakan platform digital seperti WordPress yang memungkinkan perusahaan membangun hubungan langsung dengan penggemar tanpa batas geografis. Selain itu, Hybe juga melakukan adaptasi terhadap pasar lokal, dari segi bahasa, konsep, maupun bentuk interaksi dengan penggemar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekspansi Hybe tidak hanya berorientasi pada penjualan produk, tetapi juga pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan masyarakat internasional. Selanjutnya itu korporat diplomasi dalam aktivitas Hybe. Jika melihat aktivitas HIB secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi sebagai entitas bisnis, tapi juga membangun hubungan lintas negara melalui berbagai aktivitasnya. Aktivitas seperti konser internasional, distribusi konten global, serta interaksi melalui platform digital menciptakan ruang di mana publik dari berbagai negara dapat berinteraksi dengan budaya Korea. Proses ini tidak berlangsung melalui komunikasi politik formal, tapi melalui pengalaman yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, Hybe dipahami sebagai aktor korporat diplomasi, atau aktor yang berkontribusi dalam membentuk hubungan internasional melalui aktivitas non-formal. Selanjutnya, yaitu pada bab 3, membahas potensi pasar Jepang dan tantangannya. Yang pertama itu karakteristik pasar musik Jepang. Jepang merupakan salah satu pasar musik terbesar di dunia, bahkan sering disebut sebagai pasar terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Namun, yang membuat Jepang unik bukan hanya ukurannya, tapi sektor industri yang sangat kuat dan stabil. Industri musik di Jepang didominasi oleh aktor domestik yang telah lama menguasai produksi, distribusi, dan promosi. Selain itu, sistem distribusi di Jepang juga cukup kompleks dan tidak sepenuhnya terbuka bagi aktor asing. Kondisi ini kemudian menciptakan pasar yang relatif tertutup, sehingga perusahaan asing yang dapat dengan mudah masuknya dengan mengandalkan popularitas saja. Selanjutnya ini dinamika konsumsi musik di Jepang, di mana
Berbeda dengan tren global yang sudah didominasi oleh streaming global, oleh streaming digital, Jepang masih mempertahankan konsumsi musik dengan bentuk fisik dan seperti CD itu. Namun, hal ini tidak lagi dipahami sebagai kebiasaan lama, karena di Jepang konsumsi musik memiliki makna yang lebih dalam. Pembelian album tidak hanya bertujuan mendengarkan musik, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman sebagai penggemar. Hal ini terlihat dari budaya Oshikatsu, di mana penggemar secara aktif mendukung artis melalui pembelian produk, menghadiri konser, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fandom. Dengan kata lain, konsumsi di Jepang bersifat emosional dan sosial, bukan hanya ekonomi. Meskipun platform digital berkembang, konsumsi fisik tetap berjalan berdampingan sehingga menciptakan pola konsumsi yang hibrid. Selanjutnya, daya tarik pas Jepang bagi industri Korea Selatan. Di mana Jepang memiliki daya tarik yang sangat besar, baik dari segi ukuran pasar maupun daya beli konsumen. Pasar ini tidak hanya besar, tapi juga stabil dengan tingkat konsumsi yang konsisten dalam jangka panjang. Jepang juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan hiburan Korea Selatan termasuk HYBI. Hal ini kemudian menjadikan Jepang sebagai salah satu target utama dalam strategi ekspansi internasional. Namun, daya tarik ini juga berarti bahwa persaingan di pasar Jepang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus memiliki strategi yang lebih matang untuk dapat bertahan. Selanjutnya itu tantangan dalam memasuki pasar Jepang. Meskipun memiliki potensi yang besar, pasar Jepang menghadirkan berbagai tantangan. Yang pertama yaitu dominasi aktor domestik, yang membuat pasar Jepang cenderung tertutup terhadap perusahaan asing. Kedua, sistem distribusi yang kompleks membuat produk asing harus melalui proses yang lebih panjang untuk dapat masuk ke pasar. Ketiga itu, terdapat faktor historis yang dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, yang dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi penerimaan terhadap budaya Korea. Faktor ini membuat ekspansi ke Jepang tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan kultural. Oleh karenanya, kebesaran HYBI tidak bisa dijelaskan hanya melalui popularitas oleh artisnya saja, tetapi juga dari hasil dan strategi yang mampu menjawab berbagai tantangan di pasar tersebut. Selanjutnya itu bab 4 mengenai analisis peran HYBI Corporation sebagai aktor konfirmasi dalam ekspansinya di pasar Jepang. Yang pertama itu cultural diplomasi sebagai strategi adaptasi budaya di Jepang. Pada dimensi ini, cultural diplomasi tidak berperan sebagai penyebar budaya Korea saja. Namun dalam kasus HIB terdapat proses yang lebih dalam, yaitu adaptasi dan pertukaran budaya, yang mana terlihat dari strategi lokalisasi seperti penggunaan bahasa Jepang dalam lagu, serta pembentukan grup yang melibatkan anggota dari Jepang. Strategi ini menunjukkan bahwa HIB tidak memaksakan budaya Korea, tapi menyesuaikannya dengan konteks lokal agar lebih mudah diterima. Selain itu, interaksi antara artis dan fandom juga memainkan peran penting. Melalui konser, fan meeting, dan platform digital, terjadi hubungan yang bersifat dua arah antara artis dan penggemar. Selanjutnya itu keterlibatan ekonomi sebagai strategi membangun legitimasi. Jika perusahaan hanya mengekspor produk dari Korea Selatan ke Jepang, maka posisinya akan tetap sebagai aktor luar. Namun, Habib mengambil langkah yang berbeda dengan membangun kehadiran langsung di Jepang melalui entitas lokal dan kerjasama dengan aktor industri. Strategi ini sangat penting dalam konteks Jepang karena memiliki industri yang tertutup. Dalam kondisi seperti ini, legitimasi tidak bisa diperoleh dari luar, tapi juga dibangun dari dalam sistem. Dengan membangun entitas lokal dan menjalin kemitraan, Happy tidak hanya masuk ke pasar, tetapi juga menjadi bagian dari industri itu sendiri. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa keterlibatan ekonomi Happy tidak hanya tujuan dalam memperoleh keuntungan, tapi juga membangun kepercayaan dan posisi yang diakui dalam pasar Jepang.
Selanjutnya, branding sebagai mekanisme pembentukan citra Korea Selatan melalui HIB, di mana perusahaan tidak secara langsung mempromosikan Korea Selatan sebagai negara. Namun, citra tersebut terbentuk secara bertahap melalui pengalaman pabrik terhadap produk dan artis HIB. Ketika pabrik Jepang secara konsisten mengonsumsi produk dengan kualitas tinggi, mereka mulai mengasosiasikan kualitas tersebut dengan industri Korea Selatan secara keseluruhan. Proses ini tidak berlangsung secara instan, tapi melalui pengalaman yang berulang-ulang. Dalam konteks Jepang, hal ini menjadi sangat penting karena adanya faktor historis yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap Korea Selatan. Dengan, pendekatan yang tidak langsung, HIB mampu membangun citra yang lebih natural dan tidak memicu resistensi. Selanjutnya itu distribusi dan konsumsi produk sebagai instrumen korporat promosi HIB. Produk seperti musik, album, konser, dan platform digital bukan hanya sebagai sarana hiburan, tapi juga menjadi media interaksi langsung antara perusahaan dan konsumen. Konsumsi ini memiliki makna yang lebih dalam karena berkaitan dengan budaya fandom. Penggemar tidak hanya membeli produk semata, tapi juga membangun hubungan emosional dengan artis. Interaksi ini berlangsung secara berulang, sehingga menciptakan keterikatan yang semakin kuat. Dalam kerangka korporat diplomasi, pengalaman konsumsi ini dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi sehari-hari karena melalui interaksi tersebut, patut membangun persepsi terhadap Korea Selatan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu HIB berperan sebagai aktor korporat diplomasi dan ekspansi yang di Jepang. Peran tersebut tidak dijalankan melalui jalur politik formal, tetapi melalui pendekatan budaya, ekonomi, branding, dan interaksi dengan publik. Sedangkan dua dimensi lainnya, yaitu dimensi political communication dan CSA, belum memiliki peran yang dominan atau signifikan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, korporat diplomasi dalam proses HIB bersifat implisit, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam aktivitas bisnis perusahaan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu secara akademis, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan kooperatif dengan membandingkan HIB dengan perusahaan lain atau dengan konteks negara yang berbeda. Secara praktis, perusahaan dapat menjadikan strategi HIB sebagai referensi dalam melakukan ekspansi intensionalnya, terutama dalam memahami pentingnya adaptasi budaya dan keterlibatan dengan pasar lokal. Oleh karenanya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.